Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pertemuan kita kali ini, sebelum pembelajaran dimulai, kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulullahi ajma'in. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita telah dapat hadir ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu bilang Sallallahu Alaihi Wasallam, anak ibu juga harus mengikuti Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini, materi kita yaitu tentang surat An-Nas. Nah, tahukah anak ibu apa itu surat An-Nas? Dan apa isi kandungan surat An-Nas? Dimanakah surat An-Nas itu diturunkan? Dan cara kita agar bisa melafalkan surat An-Nas dengan benar. Siapa yang tahu apa itu surat An-Nas? Bagaimana bacaan surat An-Nas itu? Kalau tidak tahu, mari kita baca sama-sama. Ikuti ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Anak-anak ibu semuanya, surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Tahukah anak ibu apa itu arti dari bacaan surat An-Nas? Mari kita baca sama-sama arti surat An-Nas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat kedua artinya Raja manusia. Dan ayat ketiga artinya sembahan manusia. Ayat keempat artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Yang kelima, yang membisikkan atau kejahatan ke dalam dada manusia. Yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Nah, anak-anak ibu, itulah arti dari bacaan surat An-Nas. Jadi anak ibu harus bisa membaca surat An-Nas, harus tahu arti dari surat An-Nas itu, dan apa keutamaan dari surat An-Nas itu. Ibu mau tanya, anak ibu ada baca surat An-Nas di rumah? Ada anak ibu baca Al-Quran di rumah? Kalau tidak ada, mulai dari sekarang, mari sama-sama
kita membaca surat An-Nas agar kita terhindar dari godaan jin dan syaitan. Nah, Bu lanjutkan keutamaan surat An-Nas. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ketiga ayat pertama dalam surat An-Nas merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat-sifat Allah itu adalah rububiyah, yaitu Tuhan, dan sifat al-mulk, raja, dan uluhiyah yang artinya disembah. Allah adalah Tuhan segala sesuatu yang memilikinya dan disembah oleh semuanya. Maka segala sesuatu dan makhluk yang diciptaannya dan miliknya serta menjadi hambanya. Anak ibu tahu siapakah yang menciptakan diri kita ini? Kalau tidak tahu, yang menciptakan diri kita adalah Allah. Yang menciptakan bumi beserta isinya juga Allah. Kita bisa ke sekolah, kita bisa belajar, kita bisa makan dan minum, dan kita bisa pergi jalan-jalan, itu adalah atas izin Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan surat An-Nas yang pertama yaitu menjaga diri kita dari keburukan. Anak ibu tahu maksud menjaga diri kita dari keburukan adalah misalnya keburukan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Contoh sederhana yang ibu berikan adalah sifat tercela di dalam sekolah. Misalnya ada teman dari anak ibu yang memakai misalnya baju baru, tas baru, atau sepatu baru. Jadi ada keburukan di dalam diri anak ibu, sifat yang tercela yang tidak boleh dimiliki, sifat iri hati yang tidak boleh, sehingga walaupun teman kita itu mempunyai baju baru, tas baru, jadi kita tidak boleh iri, kita tidak boleh dengki. Itu keburukan yang harus kita hindari. Yang kedua, keutamaan surat An-Nas itu adalah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita kembalikan kepada surat An-Nas tadi, yang mana kita terhindar dari godaan syaitan dan jin. Nah, perlindungan di sini kita dilindungi dari godaan syaitan dan jin yang membisikkan kepada diri kita, kepada telinga kita. Misalnya kita disuruh berbuat kejahatan di dalam sekolah. Kita ditanya sama ibu guru, ada bikin PR, padahal kita tidak bikin. Ada bikin PR, kita bilang ada. Itu adalah sifat yang buruk, yang sifat yang bohong, tidak boleh. Terus ada lagi misalnya kita mencontek di saat ujian, itu juga tidak boleh. Jadi kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi contohnya, misalnya kita pergi ke suatu tempat sendirian pada malam hari, karena kita muncul rasa takut dalam diri kita. Dengan kita membaca surat An-Nas, jadi kita bisa terhindar dari godaan syaitan dan jin, dan rasa takut dalam diri kita menjadi hilang. Nah, untuk keutamaan surat An-Nas yang ketiga adalah mengobati dari berbagai penyakit. Jadi tidak semua obat dokter yang bisa mengobati penyakit. Surat An-Nas juga bisa mengobati diri kita dari berbagai penyakit. Contohnya penyakit hati. Penyakit hati di sini seperti yang Ibu berikan contoh di atas tadi, yang pertama tadi, yaitu misalnya penyakit hati iri, dendam, benci. Itu adalah penyakit hati yang harus kita hindarkan. Jadi anak ibu tidak boleh kita mempunyai penyakit hati dan sifat-sifat tercela lainnya. Itulah keutamaan surat An-Nas. Selanjutnya,
Membaca surat An-Nas diyakini bisa memberi perlindungan dari gangguan setan dan hal-hal buruknya. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, gangguan setan, misalnya kita pergi ke tempat yang sepi, kita takut ada gangguan-gangguan makhluk gaib, dengan itu kita bisa membaca surat An-Nas agar kita terhindar dari semua mara bahaya. Nah, anak-anak Ibu, surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu diturunkan secara bersamaan, diturunkan di Mekah. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq disebut surat Al-Mu'awwidatan yang artinya sebagai ayat perlindungan. Surat An-Nas itu adalah surat ke-114. Tahukah anak Ibu, juz keberapakah surat An-Nas itu? Nah, betul, surat An-Nas adalah juz ke-30 dan yang terakhir turun di dalam Al-Quran. Anak-anak Ibu, kata An-Nas ini diambil dari tiap akhir ayat surat An-Nas yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya manusia. Jadi kalau ada anak ibu yang namanya An-Nas berarti artinya manusia, ya. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah, maka masuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Semua surat yang turun di kota Mekah masuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Jumlah ayat dalam surat An-Nas terdapat 6 ayat. Sampai di sini anak ibu ada pertanyaan? Apa sudah mengerti semuanya? Kalau sudah mengerti, selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.